Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh wa masyayikhina wa nahussul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahfuz Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Mahfuz wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maksud Bastul Biri wa Syekh Maksud Jauhari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakri wa Syekh Arwani Anwar wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halimi Samsuri wa Syekh Halimi Turmudi wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Qudari wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Bustami Mustafa, summa ila hadratir ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadratir ruhi Ummi Hajjah Sakona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Karsana wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abu Hurairah, ba'athan nabiyyu khailan, ba'atha ngutus sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khailan ing bala tentara penunggang kuda. Fajaat mongko nulis sowan sapa khail birajulin kelawan gawa seorang laki-laki, farabatuhu mongko nuli nyancang sapa khailan hu ing rajul bisariyatin min sawaril masjidi, bisariyatin kelawan salah satu tiang min sawaril masjidi saking pira-pira tiangi masjid. Al hadits ing hadis muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih, utawi iki hadis iku muttafaqun alaih, den sepakati apa alaihi hadis. Ini artinya bahwa masjid itu dapat digunakan untuk mengikat satu tawanan. Yang tawanan ini sangat boleh jadi karena ini adalah tawanan yang didapatkan oleh bala tentara penunggang kuda. Ini kemungkinan dari orang kafir kan itu, yang ditawan itu kan itu. Jadi menawan seorang kafir di masjid itu diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Karena di hadis ini itu kita tidak menemukan satu bentuk pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang dilakukan oleh bala tentara penunggang kuda itu. Wa an saking Abu Hurairah anna Umar, setude Umar iku marra liwat sapa Umar bihassana kelawan ketemu Hasan yang syudu kang nembangaken sapa Hasan, kang nembangaken sapa Hasan fil masjid ing dalam masjid. Falahadha mongko nuli bendu sapa Umar lahu ilaihi tetep kaduwe Hasan. Faqala mongko matur sapa Hasan, qad kuntu teman-teman ana sapa ingsun iku ungsyidu nembangaken sapa ingsun wa fihi lan iku tetep ing dalem masjid, wa fihi lan iku tetep ing dalem masjid, man utahe wong huwa kang utahe man iku khairun we bagus mingka saking sira, muttafaqun alaih. Ini jadi Hasan itu di masjid sedang mendendangkan sedang mendendangkan satu syair kan itu. Begitu Umar itu lewat, Umar itu meliri, falahadu artinya itu meliri, tapi meliri dengan tanda tidak suka kan itu kan, tanda tidak suka. Sehingga ketika Hasan itu merasa Umar tidak suka, maka akhirnya Hasan itu mengatakan bahwa saya pernah
melakukan satu syair di masjid, dan pada waktu itu ada orang yang lebih mulia dibanding jenengan Umar. Siapa yang lebih mulia berarti ini? Rasulullah. Rasulullah tidak mempermasalahkan. Nah gitu. Jadi kalau melihat itu, maka semestinya di masjid itu boleh orang mendendangkan lagu kan itu. Seperti apa? Sholawatan, tibaan, kan itu kan banyak lagu-lagu di dalamnya kan. Gitu. Tetapi kalau saudara itu di masjid terus akhirnya nyanyi apa lagu-lagu metal misalkan kan itu, ya tentu tidak baik kan itu ya, tidak baik. Oke. Terus kita teruskan. Wa anhu lan sangking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yang syudu tadi yang syudu ini juga yang syudu kan itu. Man sampai wong sami kang krungu sapa man rajulan wong yang syudu kan goleki sapa man dalatan ing barang sang ilang. Jadi dia itu berdendang mencari sesuatu yang hilang, itulah mungkin yang paling tepat itu. Fil masjid yang dalam masjid falyakul mongko becik ngucap sira la raddahallahu alaika la radda muga-muga orang balikaken ha ing dalah ing sesuatu yang hilang sapa Allah alaika ing atase sira fa innal masajida mongko setune pira-pira masjid iku latubna iku raden bangun apa masajid lihada maring mengkono berdendang untuk mencari sesuatu yang hilang. Atau bahasa lainnya, masjid itu tidak digunakan untuk menyimpan barang-barang, tetapi masjid itu digunakan untuk keperluan ibadah dan lainnya. Rawan cerita hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa anu lasang Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah idza raaitum nalikane ningali sira man ing wong yabiu kang dodolan sapa man yabiu kang dodolan sapa man au yabta'u tawa tuku sapa man fil masjidi ing dalam masjid. Jadi niki konteksnya adalah di dalam masjid. Faqulu mongko pece ngucap sira kabeh lau tetep kedue man siapa ya, man yang menjual atau man yang membeli. La arbaha muka-muka orang ngaibati sapa Allah tijarataka ing daganganmu. Kalau begitu berarti lahu tetep kedue man yang tadi yang menjual tadi. Fakulu mongko ngucap sira kabeh lahu tetep kedue man yang yabiu tadi yang menjual la arbaha muka-muka ora bateni sapa Allah tijarataka ing daganganmu. Ini artinya bahwa jual beli di dalam masjid itu tidak boleh. Bagaimana kalau di halaman masjid? Ya tentu kalau di halaman masjid tidak menjadi masalah kan. Yang tidak diperkenankan adalah berjualan di dalam masjid. Rawan cerita huwa tasabban Nasim Nasai wa Tirmidzi wa hasana lan milang-milang hasan sapa At-Tirmidzi hu ing hadis. Wan Hakim bin Hizam lan sang Hakim bin Hizam qala ngendika sapa Hakim qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengendalian Rasulullah la tuqamal hudud fil masajid wa la yustaqadu fiha la tuqamu ojo jenengaken sira jangan melaksanakan sira atau la tuqama ojo den jangan dilaksanakan gitu ya, sorry, la tuqama ojo dilaksanakan apa al hududu pira-pira had itu ya kalau orang itu minum khamar itu dicambuk kan itu. Jadi kalau melaksanakan hukuman cambuk itu bagian dari had itu jangan dilaksanakan fil masajid ing dalam pira-pira masjid wala yustaqatu lan ojo digawe ngenani kisos ya. Kisos itu kalau orang membunuh
Dikisos, apa kisosnya? Ya dibunuh kan itu. Fiha ing dalam masjid. Yang tidak diperkenankan itu adalah melaksanakan had dan mengkisos itu di dalam masjid. Kalau di halaman masjid tidak apa-apa kan itu, tidak apa-apa. Sing saya dulu ada di daerah Madinah, Makkah kayaknya, masjid kisos. Jadi masjid yang digunakan untuk mengkisos orang. Kan kalau di Arab Saudi itu kan masih menggunakan syariat Islam kan, syariat Islam itu. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya apa? Ya dikisos, dibunuh kan itu, dibunuh. Nah, itu ada. Jadi di sana ada seperti itu. Tapi pelaksanaan itu tidak di dalam masjid, tapi kebanyakan itu ada di halaman masjid. Jadi tidak di dalam masjid kan itu. Rawa jeritan hadis sebab Ahmad, Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud bisanatin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Wa Aisyah radhiyallahu anha, sayang Aisyah radhiyallahu anha qalat, ketika sapa Aisyah, usiba Sa'dun yaumal khandaqi, usibatin kenani musibah sapa Sa'dun Sa'd yaumal khandaqi, dalam perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq itu disebut perang apa lagi? Perang Ahzab. Kenapa dikatakan sebagai perang Khandaq? Karena ada satu usulan dari Salman Al-Farisi bahwa umat Islam harus membuat parit. Dikasih kali ngoten kan itu. Yang hebat itu kali itu diselesaikan dalam waktu sekitar 7 hari. Wah, itu sudah bisa jadi kan itu. Hebat. Fadaraba maka agawe alai ngatasi Sa'ad sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymata ing omah-omah, ing omah muta atau ing napa ya semacam kayak kemah itu fil masjid, ing dalam masjid. Jadi ketika Sa'ad dalam perang Khandaq itu mungkin ini apa ya, terluka dan akhirnya Rasulullah itu membuatkan semacam tenda di dalam masjid. Agar apa? Agar Rasulullah itu mendapatkan kemudahan untuk senantiasa menjenguk saat ini kan itu. Liya'uda supaya bisa nyambangi sapa Nabi huing saat min qaribin, dari tempat yang dekat, muttafaqun alaih. Jadi kalau kita melihat ini, maka di masjid itu diperkenankan untuk dipasang tenda, untuk dibuat tidur, itu boleh. Makanya kalau ada larangan di masjid dilarang untuk tiduran nggak boleh, apalagi tidur, itu berarti tidak membaca hadis ini, si takmirnya tidak membaca hadis ini kan itu. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebab Aisyah raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni halin nutupi sapa Nabi ingsun, yasturu halin nutupi sapa jeneng Nabi ni ingsun, wa ana utawi ingsun iku angduru ningali sapa ingsun ilal habasyati maring orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, orang-orang yang berkulit hitam dan rambutnya biasanya keriting itu ya, orang-orang Ethiopia. Yal'abuna hale padha dolanan sapa Habasyah fil masjidi ing dalam masjid. Al haditha bacaan Rasul sira ing hadis muttafaqun alaihi. Ini artinya bahwa orang itu boleh bermain di masjid. Di satu hadis itu bahwa orang Habasyah pada waktu itu bermain apa? Bermain perang-perangan kan itu. Jadi membawa alat-alat perang digunakan bermain di masjid. Dan waktu itu Aisyah kan memang masih belum besar ya, masih relatif kecil kan itu. Sehingga Rasulullah itu menggoda istrinya yang masih kecil yang namanya Aisyah itu. Ketika Aisyah itu ingin melihat langsung ini orang-orang Habasyah yang sedang bermain itu, Rasulullah ditutupi kan itu, ben penasaran kan itu. Seperti itu. Memang hadis ini bisa difahami dua hal. Jadi ada difahami bahwa antara orang Habasyah sama Rasulullah dan Aisyah sama-sama di masjid, tapi ada difahami bahwa itu orang yang bermain itu ada di luar masjid kan itu. Bagi yang seperti Umar tadi yang tidak suka kalau orang itu bermain-main di masjid, itu tentu akan memahami bahwa hadis ini konteksnya adalah yang orang Habasyah bermain-main perang-perangan itu tidak di dalam masjid tapi di luar masjid. Tetapi kalau melihat
melihat lafadz yang ada di hadis ini ya jelas ini ada kan di sini dikatakan yal'abuna fil masjid kan. Berarti mereka bermain di masjid. Jadi boleh orang bermain di masjid. Nanti kita akan tahu yang tidak boleh yang seperti apa, nanti ada di berikutnya. Kita teruskan. Wa anha lan saking Aisyah radhiyallahu anha anna walidata sauda setune wong wadon amat kang ireng, sauda kang ireng kana iku ana sapa la iku la tetep kedue walida apa khibaun rumah tarub atau ya tadi seperti kemah tadi ya, apa khibaun kemah fil masjid indal masjid fakanat mongko ono sapa walidah wadon amat yang hitam itu takti ikut nekani takti ni ikut teko sapa walidah ni ingsun fatahaddatsa mongko nilo omong-omongan sapa walidah ing di ana ing ngarepku al haditsa muttafaqun alaih. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang itu boleh sama dengan yang tadi kan, ini memperkuat yang tadi bahwa orang itu boleh membangun satu tenda kecil yang bisa digunakan untuk tidur di dalam masjid. Tentu ketika pas proses sholat dan tempat itu akan digunakan untuk sholat ya tentu tendanya harus dibongkar lebih dahulu, nanti setelah itu bisa dipasang lagi kan itu. Jadi intinya bahwa boleh, orang itu boleh tidur di masjid, itu boleh. Ngaten. Wa Anas radhiyallahu anhu sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala ketika sapa Anas qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu utawi meludah ngidu fil masjid yang dalam masjid iku khati'atun satu kesalahan wa kafaratuha utawi cara ngleburi khati'ah, cara menghapuskan kesalahan itu iku dafnuha kelawan mendem dimasukkan dalam tanah kan, mendem ing al-busaq. Jadi orang itu kalau meludah di masjid maka itu satu kesalahan, cara agar tidak salah ya dipendam, itu yang namanya ludah itu dipendam niku masjid rumiyin kan itu. Lalu saniki dengan meludah teng masjid terbeda dengan pendem napa manuk grand itu nama keramiknya dibongkar, jadi perkara kalah kan itu, jadi perkara. Ini adalah hadis-hadis yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu sang Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ketika sapa Anas bin Malik qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah la taqumus sa'atu la taqumu ora terjadi, tidak datang apa satu kiamat hatta yatabaha sehingga unggul-unggulan, sehingga jor-joran, sehingga megah-megahan sapa anasu menungso fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Akhraja ngeto aku hadis sapa khamsatu imam limo ila Tirmidzi kecoba Imam Tirmidzi wa sahaha lan yuhayakan ing hadis sapa Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah. Niki sudah terjadi apa dereng niki? Megah-megahan masjid sudah terjadi kan? Jadi kalau kita jalan-jalan di Indonesia itu masjid-masjid sangat indah-indah, luar biasa bagus kan itu. Bahkan teng pundi niku ada masjid berkubah emas kan itu, jadi dilapisi dengan emas. Jadi orang itu megah-megahan masjid, luar biasa. Walaupun jamaahnya nggak banyak, yang penting masjidnya megah kan itu. Ini ngendikannya Rasulullah itu berarti tanda kalau kiamat sudah dekat. Jadi memang beberapa tanda kiamat itu sudah muncul kan itu, sudah muncul orang tinggi-tinggian rumah. Okay. Jadi itu satu tanda kiamat. Seorang laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, tanda kiamat. Yang masih jauh itu bahwa salah satu tanda kiamat itu nanti seorang laki-laki diikuti sekitar 50 wanita. Wah, itu masih jauh. Cuman kan sudah mengarah ke sana kan. Jenengan itu naik mahasiswa program studi PGMI
Itu di satu kelas yang jumlah mahasiswanya ada sekitar 40, itu rata-rata mahasiswanya yang laki-laki hanya sekitar 5 kan itu. Sing liyane perempuan. PAI juga banyak perempuan, TBI banyak perempuan. Saya nggak tahu di YN Kediri itu yang prodi yang banyak laki-lakinya apa ya. Iya itu, jadi banyak. Jadi sudah mengarah menuju ke datangnya kiamat. Dan salah satu tanda kiamat itu bahwa orang itu bermegah-megah terkait dengan masjid. Makanya pada masa Rasulullah dulu itu bahwa masjidnya Rasulullah itu temboknya terbuat dari bata. Jadi temboknya bata, terus atapnya terbuat dari daun kurma kan itu. Tanahnya dari tanah liat yang gembur kan itu. Jadi seperti itu. Pada masa Umar memang masjid itu diluaskan, cuman ya strukturnya masih seperti itu kan itu. Baru pada masa Utsman bin Affan itulah sudah dikasih ukiran dan seterusnya kan itu. Sekarang bagaimana? Apakah megah? Masjid Nabawi sekarang sangat megah, sangat megah dan nikmat. Jadi untuk beribadah di Masjid Nabawi itu sangat megah. Gitu. Nah ini memang tanda kalau kiamat sudah dekat. Jadi orang bermegah-megah terkait dengan masjid. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Ibnu Abbas qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah ma umirtu ora den perintah ingsun bitasyidil masajidi kelawan memperindah masjid-masjid. Jadi Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada kita bagaimana agar masjid itu dibikin yang sedemikian mewah. Tidak pernah menyuruh itu. Yang terpenting apa sih kemarin itu masjid itu? Yang terpenting adalah masjid itu dibikin bersih dan wangi. Jadi bersih dan wangi, cukup itu. Tidak perlu yang membangun masjid dengan bahan-bahan yang mahal-mahal kan itu. Ya, tidak perlu. Nah, itu. Ini kalau mengikuti hadisnya Rasulullah. Akhrajan ngatakan hadis Abu Dawud wa sahaha lan yuhakan hadis Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Oke. Wa Anas radhiyallahu anhu Anas radhiyallahu anhu qala ketika sapa Anas qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uritu den tujuaken dengan manane teng pesantren biasanya uritu den pentokaken. Wah dipentokaken napa niku ya ditunjukkan lah. Uritu den tujuaken kepada uridat uridat den tunjukkan. Saya ulangi, uridat den tunjukkan alaya ing atase ingsun apa ujuru ummati pira-pira ganjarane umatku hatal qadatu sehingga ganjarane ngilangi kotoran sehingga ganjarane kotoran yukhriju kang ngetokaken sapa ummatiha ing qadha yukhriju kan tokaken ha ing qadha sapa rajulu seorang laki-laki minal masjid saking masjid. Ini artinya apa? Bahwa masjid itu harus dibikin bersih, itu mendapatkan pahala. Tetapi kalau ternyata di dalam masjid itu ada kotoran, tidak usah marah-marah, gampang. Kotoran itu diambil dan dibuang di tempat sampah kan itu. Ojo nek kotoran yang masjid dijukuk terus dibuang di mana? Di halaman masjid. Ya tetap menjadi kotor kan itu. Innallaha ladzifun yuhibbun nadzafah. Ingatkan rawan cerita hadis sapa Abu Dawud Tirmidzi wastaghraba lan milang-milang aneh. Jadi ini dianggap sebagai hadis yang gharib. Sahabat Tirmidzi hadis wasahaha lan yuhayakan hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Hadis yang terakhir dari hadis tentang babul masajid ini menerangkan tentang salat tahiyatul masjid. Wa Nabi Qatadah sang Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Qatadah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah idza dakhala nalikane manjing nalikane mlebu sapa sing mlebu ahadukum salah siji nira kabeh mlebu teng pundi al masjid ing masjid fala yajlis
Fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahad hatta yusalliya sehingga salat sapa ahad rakaataini ing rong rakaat muttafaqun alai ai hadza utawi hadis iku muttafaqun dan sepakati sapa alai hadis nyepakati Imam Bukhari kali Imam Muslim. Jadi ini melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu begitu orang itu masuk ke masjid jangan duduk dulu tapi sholat 2 rakaat dulu. Terus bagaimana kalau orang laki-laki misalkan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, begitu sampai ke masjid ternyata muadzinnya sedang adzan, apakah sholat dulu? Enggak semestinya, jadi tunggu dulu. Tapi cara menunggunya tidak dengan duduk, tetapi cara menunggunya dengan cara berdiri. Begitu sudah selesai doanya, adanya terus ikut berdoa. Apa doanya? Ya doa yang kemarin diucapkan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ila akhirih itu. Begitu selesai itu terus secepatnya melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau waktu itu ternyata khotibnya sudah berkhutbah, maka sholatnya harus dipercepat. Ora sing khotibnya khutbah terus jamaah sholatnya diwisawi ngoten, niku tidak ngerti aturannya. Yang pendek-pendek saja kan itu. Kalau perlu dibaca apa? Hanya surat Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat yang lain kan. Membaca surat yang lain kan hukumnya sunnah kan itu. Biar cepat. Nah, ngeten. Untuk sementara niki monggo kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.